Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di modul 2.3 koneksi antar materi. Perkenalkan, saya Wahyu Widiana Handayani dari SMK Negeri 1 Jepara, CGB Angkatan 9, Kabupaten Jepara. Di sini kita akan membahas koneksi antar materi pada modul 2.3. Dalam modul ini, modul 2.3, kita telah mempelajari konsep supervisi akademik yang memiliki tujuan utama untuk mengembangkan kompetensi individu dalam mengajar di sekolah. Pengalaman atau materi pembelajaran apa yang baru saja diperoleh? Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, 2, proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Kompetensi pendidik coaching yang harus dimiliki oleh seorang coach adalah kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat tahapan coaching untuk supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, pasca observasi atau tindak lanjut. Apa saja emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar? Emosi yang saya rasakan selama mengikuti pembelajaran di modul 2.3 ini diantaranya adalah cemas. Saya merasa cemas sebelum mengetahui isi dari modul 2.3. Perasaan cemas ini muncul mungkin karena saya tidak akan mampu memahami materi ini dengan baik dan juga tidak yakin apakah saya bisa mengaplikasikannya dengan rekan-rekan sejawat saya. Kedua adalah gembira. Saya merasa sangat senang sekali ketika saya berhasil melakukan praktek coaching bersama rekan CGB di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Ketiga, tertarik. Setelah memahami eksplorasi konsep, minat saya untuk lebih memahami isi dari modul ini mulai timbul. Dan yang keempat adalah optimis. Selain gembira, saya juga optimis untuk mengaplikasikannya di lingkungan sekolah. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama guru penggerak, selalu mempraktekkan proses coaching saat menggunakan alur Tirta dengan prinsip coaching di dalam kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Menurut saya, hal yang perlu diperbaiki adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coaching sehingga
dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Apa keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi? Dan bertanya untuk membantu Koji lebih memahami tujuan dan hambatan dalam pengembangan keterampilan kepemimpinannya. Dengan menggunakan alur kerja, baik sebagai sedangkan coaching untuk maupun pengamat. tujuannya Ketika saya Bumi terlibat dalam mempunyai proses tujuan coaching, khusus yang ingin penting bagi dicapai saya dalam untuk dapat sesi mengontrol coaching nanti. asumsi pribadi Ya, dan saya juga ingin emosi membantu agar Koji saya untuk dapat merumuskan berpikir rencana dan tindakan bertindak yang secara nyata matang untuk sesuai mengembangkan dengan keterampilan prinsip-prinsip kepemimpinan coaching. dalam situasi nyata. Oh, gitu Setelah ya. mengikuti modul Terus 2 bagaimana saya untuk telah rencana melihat evaluasi potensi saya dari sesi bertumbuh coaching pada nanti? proses coaching dengan menggunakan Saya akan alur memantau kerja, kemajuan baik Koji sebagai melalui perubahan coaching dalam maupun perilaku dan pengamat. tindakan. Adalah dengan memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan yang saya ajukan adalah, bagaimana caranya agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di sekolah? Adalah prinsip coaching dapat diterapkan dengan kondisi bahwa kepala sekolah memiliki pemahaman dalam konteks supervisi akademis dan bersedia menerapkannya. Kegiatan supervisi tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai evaluasi guru, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Dalam hal ini, supervisi tidak hanya mencakup pengamatan kelas, melainkan juga melibatkan komunikasi sebelum dan sesudah pengamatan, di mana sebelum pengamatan, kepala sekolah dapat berdiskusi dengan guru mengenai perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Sedangkan setelah pengamatan, kepala sekolah bisa memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pengamatan di kelas yang telah dilakukan oleh guru. Materi apa yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru? Coaching dalam supervisi akademik mempunyai dampak positif terhadap perkembangan pemimpin pembelajaran yang berfokus pada kepentingan murid. Murid merupakan aspek penting dalam lingkungan sekolah untuk mewujudkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid. Maka, guru perlu memiliki kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan murid, termasuk aspek kognitif karakter dan sosial emosional. Oleh karena itu, tujuan dari coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga kinerja mereka meningkat dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid dapat tercapai dengan lebih baik. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGB? Tantangan terbesar adalah evaluasi rutin. Bagaimana cara merubah pandangan yang umumnya menganggap supervisi akademik hanya sebagai evaluasi rutin yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru. Seharusnya supervisi akademik merupakan peningkatan kompetensi guru. Apa alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi? Solusi yang pertama adalah mengadakan pertemuan atau rapat dengan seluruh anggota komunitas sekolah.
yang diharapkan dapat menyatukan pemahaman semua orang tentang apa yang dimaksud dengan supervisi akademik. Solusi yang kedua, dengan memberikan contoh coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital. Membuat keterhubungan. Materi apa yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Seorang guru pasti pernah mengalami proses supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, proses ini dijalani sebagai kewajiban rutin tanpa memahami mendalam tentang esensi supervisi. Bagaimana penerapan coaching di masa mendatang? Konsep atau praktik baik apa yang dilakukan oleh modul lain yang telah dipelajari? Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar murid dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Begitu juga dengan praktek coaching, di mana potensi coaching harus dioptimalkan sehingga mereka dapat mengidentifikasi solusi mereka untuk mengatasi tantangan. Pada modul 2.2, pada pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik berupa STOP dan mindfulness yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, sehingga ketika melakukan coaching, seorang coach juga perlu menerapkan teknik ini agar dapat menjaga fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan proses coaching. Informasi apa yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar guru penggerak? Dalam mempelajari coaching dalam supervisi akademik ini, banyak sumber yang bisa saya gunakan di luar modul pelatihan guru penggerak. Antara lain adalah praktik baik dari instruktur dan fasilitator, pengajar praktis saat menjalani pendampingan individu, praktik baik dari rekan guru penggerak dan juga dari rekan sejawat, dan yang terakhir dari media online. Demikian koneksi antar materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.